Shalom, what's up Barito Youth? Selamat datang di ibadah pemuda GPD Barito secara online pada hari ini. Dan minggu depan kita tetap ada ibadah online seperti biasa jam 5 sore dan dibarengin dengan doa puasa. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan pada ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat sore teman-teman pemuda, mari kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan, walaupun kita terpisah dengan jarak, tapi itu tidak mengurangi hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap keberadaan kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menyentuh setiap hati kami Tuhan. Kami mau menaikkan Tuhan ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Roh-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau mulai Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Yang lain hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan kami indah Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, haleluya, haleluya. Jadikan kami indah Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya Yesus, haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory bagi namamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, glory, glory, glory. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Jadikan kami berkenan Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau hidup kami dipulihkan Tuhan. Kami mau berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Basuh setiap hati kami Tuhan, setiap pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan Tuhan hati kami dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan.
kasih Allah kami yang luar biasa. Begitu besar Tuhan perkenanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami layak Tuhan untuk menyembah Engkau. Sehingga kami layak untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau diubahkan. Terima kasih Bapa yang baik. Jikalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, dan hamba-Mu akan sebentar berdiri di hadapan kami. Biarlah Tuhan pengurapan khusus Tuhan taruhkan bagi kehidupannya. Biar setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami yang menerima firman Tuhan dapat diberkati, dapat menanam setiap benih firman hingga berbuah-buah lebat di kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat sore teman-teman pemuda Barito Youth. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semua baik. Amin. Haleluya. Terima kasih teman-teman, udah selama 1 bulan ini kita mengikuti worship secara online, intimate worship yang kita ikuti, baik kita yang pelayanan di gereja ataupun teman-teman yang mengikuti dari rumah. Meskipun kita belum ibadah secara bersama-sama, tetapi tidak mengurangi esensi daripada hadirat Allah di tengah-tengah kita pada saat kita menyembah bersama-sama. Saya yakin dan percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Amin. Hari ini teman-teman kita sudah menginjak kepada bulan Agustus, dan sepanjang bulan Juli kemarin kita sudah menyembah Tuhan dengan tema-tema yang mengarah kepada walk with God, bergaul karib dengan Allah. Itulah salah satu hal di mana kita mengejar favor, perkenanan daripada Allah. Dan pada saat bulan ini kita akan berganti lagi ya kepada misi berikutnya, yaitu yang kedua tentang repentance. Repentance artinya adalah pertobatan. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah pertobatan. Kalau teman-teman pernah mendengar kata repent, artinya adalah tobat. Dan ini adalah salah satu hal juga, hal berikutnya di mana sesuatu yang berkenan di hadapan Allah adalah sebuah pertobatan. Dan kita tidak mau menjadi anak-anak muda yang binasa, tetapi kita mau menjadi anak-anak muda yang berkenan, yang melakukan sebuah pertobatan. Amin. Apa itu repentance teman-teman? Repentance atau pertobatan itu adalah berbalik 180 derajat. Dari yang dosa kepada keselamatan. Dari setan kepada jalan Tuhan yang benar. Dari kematian kepada kehidupan. Ke sebelah kiri di sana teman-teman akan mengalami sebuah kematian kalau teman-teman tidak melakukan sebuah pertobatan. Tetapi ke sebelah kanan sana adalah jalan yang menuju kepada terang, di mana di sana ada keselamatan daripada Tuhan. Dan hari ini tema kita adalah tentang bertobatlah. Satu tema yang mungkin tidak populer pada saat ini, tetapi ini sangat penting buat anak-anak muda supaya kita berlaku benar teman-teman. Hidup dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bertobatlah ini kita ambil di dalam ayat mas daripada repentance, yaitu di dalam Yeskiel pasal yang ke-33. Mari teman-teman kita buka Alkitabnya. Saya yakin teman-teman punya Alkitab buku di rumah. Mari buka bersama-sama dalam Yeskiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-11, di sanalah ayat mas daripada pertobatan atau repentance. Tetapi sebelum mengarah kepada ayat yang ke-11, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-7 dan nanti kita akan urut sampai ayat yang ke-20. Kita akan dapatkan beberapa poin tentang sebuah pertobatan. Pada suatu saat Tuhan mengutus kepada seorang nabi, yaitu Nabi Yeskiel, untuk menjadi penjaga bagi umatnya, yaitu kaum Israel. Karena Israel banyak melakukan dosa, dan Tuhan meminta kepada Nabi Yeskiel untuk mengingatkan mereka untuk bertobat akan dosa-dosanya. Dan kalau kita baca di dalam perikop pasal yang ke-33, di sana judul perikopnya adalah tugas Yeskiel sebagai penjaga. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-7 dan nanti kita akan mendapatkan beberapa poin. Silakan nanti teman-teman bisa catat, mungkin di Alkitabnya bisa dicoret-coret. Kalau nanti lupa kita bisa kembali lagi kepada catatan itu untuk mengingat bagaimana sebuah pertobatan harus dilakukan. Baik
orang-orang Israel ataupun kita juga sebagai Israel yang dicangkokkan secara rohani. Yeskiel 33 ayat yang ke-7 berbunyi demikian, dan engkau anak manusia dalam hal ini adalah Yeskiel, akunya hanya adalah besar, yaitu Tuhan, menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila manakah engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Yeskiel untuk memperingatkan bangsa Israel demi nama Tuhan. Ayat yang ke-8, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat yang ke-9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Teman-teman bisa catat, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 ini kita mendapatkan poin pertama, yaitu kalau Yeskiel tidak mengingatkan seseorang yang telah berbuat jahat supaya dia bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, dan dia tahu bahwa Israel berbuat jahat dan dia tidak mengingatkan, maka Tuhan menuntut pertanggungan jawab atas nyawa orang tersebut yang pasti akan binasa kalau dia tidak bertobat kepada Yeskiel. Dan kalau Yeskiel sudah mengingatkan kepada orang jahat tersebut dan orang jahat itu tidak mau mengindahkan peringatan daripada Yeskiel, maka orang tersebut akan mati dan Yeskiel nyawanya akan terselamatkan. Tuhan tidak akan menuntut lagi pertanggungan jawab karena sudah mengingatkan. Dari ayat 8 dan ayat yang ke-9 ini juga berbicara kepada kita, teman-teman. Bukan hanya Yeskiel kepada bangsa Israel atau Tuhan melalui Yeskiel kepada bangsa Israel, tetapi juga Tuhan kepada kita. Kalau kita tahu teman kita atau saudara kita atau teman-teman sepelayanan kita atau keluarga kita ada yang berbuat dosa, kita tahu dengan mata kepala kita sendiri, kita melihat teman-teman, dan kita tidak mengingatkan, maka Tuhan akan menuntut pertanggungan jawabnya atas kita. Jadi wajib bagi kita untuk mengingatkan satu dengan yang lain jika kita tahu salah satu daripada kita berbuat dosa. Sebab jika tidak, maka Tuhan akan menanyakan kepada kita apa yang sudah kita perbuat kepada mereka. Kenapa kita tidak mengingatkan? Tetapi kalau kita sudah mengingatkan dan mereka tidak mau bertobat, sudah bukan urusan kita lagi. Mereka akan tetap binasa dan Yeskiel ataupun kita akan terselamatkan. Jadi intinya adalah kita harus mengingatkan siapapun yang berbuat dosa di sekeliling kita untuk bertobat dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi poin pertama adalah ingatkan orang-orang sekitar kita. Siapapun yang berbuat dosa, mereka pasti akan binasa, tapi jika mereka bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan mengampuni dan mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Ayat yang ke-10 saya lanjutkan, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur, bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Kita masuk kepada ayat inti daripada pertobatan, yaitu di ayat yang ke-11. Jangan lupakan ayat ini teman-teman, ini ayat yang harus benar-benar merema di dalam kehidupan kita anak-anak muda sepanjang tahun ini. Kalau mau meraih favor perkenanan Allah, ingat ayat ini. Repentance ada di dalam ayat ini. Ayat yang ke-11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, akunya adalah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tuhan tidak berkenan, tidak ada favor bagi kematian orang fasik. Siapakah orang fasik? Orang fasik adalah orang yang mengenal kebenaran tetapi tidak melakukan. Orang yang tahu bagaimana dia seharusnya hidup benar tetapi terus-menerus hidup di dalam dosa. Orang fasik adalah juga orang yang kelihatan setiap minggu ke gereja teman-teman, tetapi sama sekali tidak melakukan kebenaran dan dia terus-menerus hidup di dalam dosa dan terus-menerus hidup di dalam dosa. Itulah orang fasik. Kita pun juga sebagai bagian daripada orang fasik jika kita berlaku hal yang sama. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup.
Dan disinilah saya mendapatkan satu tema, bertobatlah. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi sungguh sangat keras tema ini teman-teman. Tidak populer tapi harus kita ingatkan. Ini adalah kebenaran bahwa kita harus bertobat. Sebab Tuhan tidak berkenan kepada kematian kita. Kalau kita tidak bertobat teman-teman, kita akan binasa dan kita tahu di mana tempatnya adalah di tempat yang penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi. Oleh karena itu, jangan kita biarkan kehidupan kita ini binasa di dalam kekekalan. Tetapi apa yang dikenan oleh Tuhan? Yang dikenan oleh Tuhan adalah pertobatan kita. Supaya kita hidup. Ayat yang ke-12, sebelum kepada ayat yang ke-12, kita dapatkan poin yang kedua ya. Nomor 2 adalah kita dapatkan dari ayat yang ke-11 bahwa Allah hanya berkenan kepada pertobatan kita, bukan kepada kematian kekal kita teman-teman. Oleh karena itu, pertobatan orang fasik itu penting. Pertobatan kita semua itu kita semua penting teman-teman, supaya kita hidup yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan selanjutnya saya lanjutkan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Kita akan mendapatkan poin yang ketiga. Ayat 12, dan engkau anak manusia katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. 17. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20 ini kita dapatkan poin yang ketiga teman-teman, bahwa seseorang kalau di masa lalunya dia hidup benar, kemudian di masa saat ini dia melakukan sebuah dosa dan dia tidak bertobat, maka kebenaran yang dia lakukan di masa lalu itu tidak akan menyelamatkan dia karena dia tidak bertobat. Sebaliknya, kalau orang di masa lalu dia berbuat dosa, dia jahat, tetapi di masa sekarang dia bertobat, maka dosa-dosanya yang lalu itu tidak akan diingat-ingat lagi. Di dalam ayat yang ke-16 Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi itu. Tuhan akan melemparkan segala pelanggarannya itu jauh-jauh dan mengampuni dosanya dan dia mendapatkan sebuah kehidupan yang kekal. Jadi sebenarnya apakah kita ini akan hidup ataukah kita akan mati binasa teman-teman, tergantung dari status terakhir kita apa. Apakah kita dalam kondisi bertobat atau kita kondisi dalam jatuh dalam dosa yang terus-menerus teman-teman. Dan ini adalah sebuah peringatan yang keras bagi kita. Tidak ada waktu lagi buat kita. Kita tidak boleh bermain-main dengan dosa terus-menerus teman-teman. Kita harus punya satu integritas bahwa kita harus menjadi anak-anak muda yang melakukan pertobatan setiap saat. Dan ini memang tidak mudah teman-teman. Apalagi di zaman-zaman sekarang gampang sekali untuk kita berbuat dosa. Mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk kita berbuat benar. Tapi untuk berbuat dosa bisa dalam hitungan detik kita bisa aja berbuat dosa teman-teman. Apalagi teknologi semakin canggih. Kalau kita tidak memfilter diri dan kehidupan kita dengan kebenaran firman, maka kita akan terus jatuh di dalam dosa yang sama. Kita terus jatuh ke sana. Dan akhirnya kita akan mati binasa, sia-sia teman-teman kehidupan kita.
Oleh karena itu, mari anak-anak muda lakukan sebuah pertobatan. Kalau engkau mau melakukan sebuah repentance yang sejati, kalau engkau sudah berbalik dari 180 derajat dari dosa kepada keselamatan, dari jalannya setan kepada jalannya Tuhan, maka jangan balik lagi ke sana teman-teman. Kalau balik ke sana engkau berarti benar-benar tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh. Engkau tidak mengasihi Dia dengan sungguh karena engkau mengabaikan firman-Nya. Dan ini juga teguran keras buat saya. Untuk saya juga harus melakukan pertobatan setiap hari. Apa hal-hal yang bisa kita lakukan teman-teman untuk melakukan pertobatan ini? Kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya. Contohnya kita jaga mulut kita ini teman-teman. Jaga mulut kita ini supaya kita mengatakan hal yang benar, tidak berbohong. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, bohong kecil, ini kan bohong demi kebenaran gitu. Bohong ya tetap bohong teman-teman. Tidak ada bohong besar, bohong kecil, yang namanya bohong ya tetap bohong. Apa yang ya katakan ya, yang tidak katakan tidak, selebihnya adalah dari si jahat. Kita mulai dari mulut kita teman-teman. Kita mengatakan sesuatu yang benar, bertobat dari segala kebohongan-kebohongan yang biasanya itu menjadi kebiasaan. Kalau kita sudah melakukan berkali-kali, kita enak dengan hal tersebut, kita besok akan melakukan lagi. Kita mulai saat ini stop bertobat dari segala kebohongan-kebohongan yang ada. Apalagi contoh-contoh yang lain. Anak-anak muda mungkin seringkali berada di dalam lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi kehidupannya. Contohnya adalah lingkungan yang tidak baik, mungkin di sana ada seks bebas, atau di sana ada narkoba, atau di sana ada keterikatan terhadap sesuatu. Mari teman-teman hilangkan itu. Mungkin saat ini kau terikat dengan rokok atau sebagainya teman-teman, yang sejenisnya. Mari teman-teman kita punya satu komitmen kepada Tuhan. Tuhan, tahun ini saya mau hidup berkenan di hadapan Engkau, saya mau lepaskan ikatan-ikatan itu. Memang tidak mudah teman-teman, tetapi saya yakin dan percaya kalau ada kemauan dari diri kita, Roh Kudus pasti akan kasih kekuatan buat kita untuk kita bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Apalagi yang harus kita lakukan teman-teman, mungkin di pekerjaan beberapa pemuda sudah bekerja dan di sana banyak sekali tantangannya. Mungkin kita bisa saja korupsi teman-teman. Korupsi mungkin bukan dalam bentuk uang, bisa saja kita korupsi dalam bentuk waktu dan sebagainya. Itu juga kita harus benar-benar renungkan lagi teman-teman, bahwa kita tidak boleh melakukan hal itu. Kita harus mempermuliakan nama Tuhan di dunia sekuler, menjadi saksi bagi Tuhan, melakukan hal-hal yang benar dan pegang kebenaran firman Tuhan. Apalagi hal-hal yang lain, jangan ambil juga keuntungan terhadap orang lain atau menipu orang mungkin dengan cara-cara yang tidak benar. Kita harus hentikan semuanya itu dan bertobatlah teman-teman. Jelas sekali di ayat yang ke-11 tadi, Yeskiel mengatakan, Tuhan mengatakan melalui Nabi Yeskiel bahwa bertobatlah, mengapa kamu akan mati hai kaum Israel. Oleh karena itu mari kita semuanya melakukan sebuah pertobatan. Kita review lagi ya, ada 3 hal tentang pertobatan yang kita dapat daripada Yeskiel. Poin yang pertama dari ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, yaitu ingatkan orang-orang sekitar kita yang melakukan dosa. Kalau kita tahu mereka berbuat dosa, wajib kita mengingatkan. Kalau tidak, Tuhan akan menuntut pertanggungan jawabnya dari kita. Sebab orang yang berbuat dosa pasti akan binasa, mendapatkan bagian kebinasaan yang kekal di neraka teman-teman. Ingatkan satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah Allah hanya berkenan kepada mereka yang melakukan pertobatan. Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa kebenaran di masa lalu daripada seseorang itu tidak akan menyelamatkan kalau saat ini dia tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Dan dosa daripada masa lalu seseorang itu tidak akan diingat-ingat lagi oleh Tuhan kalau saat ini dia bertobat. Jadi mari lakukan ini bersama-sama teman-teman. Kalau kita mau meraih favor-Nya Tuhan, perkenanan daripada Tuhan, pertobatan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ini teguran yang keras juga buat saya, bahwa banyak sekali dosa di dalam kehidupan saya, dan kita semuanya harus mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan teman-teman, dan memulai hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, selama ini saya sudah melakukan banyak sekali dosa di hadapan-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus supaya kami bisa bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat.
Mungkin pandemi saat ini juga sebagai peringatan buat kita teman-teman untuk kita bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita juga doakan bagi bangsa dan negara kita supaya berbalik dari jalan yang jahat. Kami umat-Mu Tuhan rendahkan diri di hadapan-Mu, sujud menyembah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat Tuhan. Ampuni Tuhan setiap dosa-dosa kami. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami yang tidak kudus dan berkenan di hadapan-Mu, yang selama ini mungkin menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni kami semuanya ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari pemuji kita naikkan satu pujian kami umat-Mu Tuhan. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Haleluya. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, cari wajah. Kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat. Jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu,
tapi juga mengingatkan kami akan dosa-dosa pelanggaran kami. Mengingatkan kami akan kesalahan-kesalahan kami. Sejauh timur dari barat, Kau lemparkan dosa kami Tuhan. Kau tak pernah ingat-ingat lagi saat kami bertobat di hadapan-Mu. Tapi seringkali hati kami keras Tuhan. Seringkali ego kami jauh lebih keras Tuhan dibandingkan dengan kami mendengar suara-Mu. Detik ini juga Tuhan pimpin kami ya Roh Kudus, anak-anak muda-Mu Tuhan. Supaya kami bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat menuju kepada jalan-Mu yang benar Tuhan. Dan tidak lagi kembali ke sana. Kami rindu kami mengasihi-Mu dengan sepenuh hati kami ya Allah. Sehingga Tuhan, setiap langkah hidup kami adalah langkah hidup yang berkenan, yang benar sesuai dengan firman. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Allah Roh Kudus buat malam hari ini, buat sore hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Teguran-Mu ini adalah menjadi benih bagi kami untuk kami melangkah dalam hari-hari kami. Ingatkan kami Roh Kudus, seringkali Tuhan kami terpengaruh dengan dunia. Seringkali Tuhan kami terpengaruh dengan hal-hal yang tidak benar. Mari ya Bapa, pimpin setiap langkah kehidupan anak-anak muda-Mu supaya terus berjalan di dalam pertobatan setiap hari. Kami taruh firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Biarlah Yeskiel ini Tuhan terus menjadi teladan bagi kami untuk menyuarakan kebenaran-Mu ya Bapa. Untuk mengingatkan sekeliling teman-teman kami, keluarga kami, sanak saudara famili kami, teman-teman sepelayanan kami, sesama keluarga kami di dalam Tuhan. Untuk kami harus berbuat yang benar. Menjelang kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi dan kerajaan surga sudah begitu dekat. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman ini. Biarlah ini boleh bertumbuh berbuah untuk mempermuliakan nama-Mu. Engkau tidak mau setiap kami binasa, tetapi Engkau mau kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Orang-orang yang berkenan, yang dewasa secara rohani adalah orang-orang yang mau bertobat di dalam jalan-jalannya yang jahat. Pimpin mulut bibir kami supaya kami mengatakan hal yang benar Tuhan. Pimpin tingkah laku kami supaya kami juga bisa menjadi saksi-Mu melakukan yang benar dalam setiap perbuatan kami. Pimpin juga Tuhan setiap keinginan-keinginan kami supaya tidak mengarah kepada dosa Tuhan, tetapi mengarah kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, syafaat Tuhan kami naikkan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang akan memulihkan kehidupan bangsa kami. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran yang ada Tuhan. Setiap dosa-dosa yang sudah dilakukan bangsa kami, ampuni ya Bapa. Pulihkan kembali kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mencintai negeri kami Tuhan, penuh dengan kasih sayang dan kasih karunia yang daripada Engkau. Kami berdoa yang terbaik buat bangsa kami Tuhan. Engkau sendiri yang akan memulihkan dengan cara-Mu yang ajaib. Di masa pandemi ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan bangkit. Kami akan memulai kembali kehidupan-kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Dan kami akan menjadi semakin kuat Tuhan. Dan kami berdoa buat gereja kami, GPDI Barito ini Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat yang kuat Tuhan di dalam Engkau. Berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala kami, berkati Oma Gembala senior kami, berkati seluruh sidang jemaat yang ada Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi keluarga di dalam Tuhan yang semakin kuat dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur Tuhan pada malam sore hari ini. Untuk intimate worship, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur. Dan Engkau memberkati setiap pemuda Tuhan yang sedang menyembah secara online dari rumah masing-masing. Tanpa kurangan satu apapun, kami yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan yang heran bagi teman-teman kami Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, sekolah, kuliah, dan apapun usaha yang mereka lakukan Tuhan. Kami yakin dan percaya masa depan mereka senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan yang hari ini melayani, pemusik, singer, Tuhan, WL, juga Tuhan,
videographer, soundman kami serahkan dalam tangan-Mu. Semuanya indah di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ada perkenanan-perkenanan Allah yang akan kami lihat di dalam kehidupan kami di masa depan kami. Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur pada sore ini Tuhan. Atas semua yang terjadi, biarlah semua kembali hanya untuk kemuliaan nama Bapa. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri intimate worship hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua anak muda katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.